Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pertemuan 12 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai project yang sudah saya buat, yaitu sudah menambahkan 4 menu baru yang menggunakan backend API dari supabase.com. Terus, setiap menunya itu memiliki satu tabel dan sudah menerapkan loading, error, dan entity state yang reusable. Jadi, berikut adalah hasil dari yang sudah saya buat. Dan di sini pertama, itu 4 menu yang menggunakan data dari supabase.com itu, yaitu ada di news, terus di testimoni, di our team, dan FAQ. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan seperti ini. Nah, sebelumnya masuk dulu ke dalam ini supabase.com, terus login, terus bikin project dan membuat create organization. Nah, terus habis itu bikin new project. Nah, di sini project yang sudah saya buat itu Rig, Sedap, app dan Short Express app. Ini adalah tugas project. Jadi ini masuk ke tabel editornya, dan di sini terdapat tabel-tabel yang sudah saya buat, yaitu ada FAQ, artikel, data team, dan testimonial. Jadi berikutnya, cara untuk membuat tabelnya, di sini klik new table, terus diisi nama tabelnya apa, terus yang ini kita uncheck saja, kita confirm, di uncheck please, terus lanjut, dan di sini dibikin kolom apa yang digunakan untuk tabelnya gitu. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel data team yang dimana terdapat kolom ID, nama, posisinya, foto, terus ada link LinkedIn-nya dan Twitter. Ini. Nah, untuk membuat data-datanya itu ada di dalam VS Code. Di sini. Jadi sebelumnya, di bagian atas ini kita akan memasukkan data API URL-nya, yaitu terletak pada, kita masuk ke project setting. Nah, kita masuk ke data API di sini, dan di sini URL-nya. Ini kita copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam sini. Ini semua linknya. Terus kita slash press, slash F1, dan slash ini tergantung sama nama tabelnya apa. Jadi sebelumnya di sini saya membuat isian data untuk di tabel artikel. Makanya di sini saya tambahkan artikel dan metodenya itu post. Tapi sebelum memasukkan ini atau mempost ini, itu kita atur dulu, ada di header. Nah, di sini kita atur dulu APK. APK ini didapat dari settingan Supabase 3. Ada di sini APK. Nah, ini kita copy dan kita masukkan dia ke dalam sini. Dibuat baru di sini APK, terus kita masukin terus ada authorization, terus kita tambahkan ini kode ini dulu BRR, dan kita masukin lagi APK-nya. Terus ada content type, itu adalah application JSON. Nah, berikutnya baru deh kita masukin isian dari tabelnya. Dan pada tabel artikel, ini artikel, nah itu ada title dan kontennya. Makanya di sini saya membuat title dan konten. Dan metodenya itu post.
Nah, setelah di post itu bakal masuk ke dalam sini. Oke. Nah, berikutnya di sini 3 menu yang saya buat itu udah ada datanya, tapi sebelumnya itu pakai yang JSON. Jadi satu menu yang saya tambahkan itu cuman testimoni. Nah, awalnya di sini nggak ada testimoni, jadi langkah pertama itu kita buat dulu di sidebar-nya. Nah, di sini diisi dulu sidebar-nya di testimoni. Berikutnya itu kita masukkan, kita buat file baru yaitu services yang ada di dalam source. Nih, ada di dalam sini filenya. Terus kita buat folder yang namanya services. Terus di sini ada testimoni. Nah, isi dari testimoninya seperti ini. Ini adalah URL API tadi yang sudah saya jelaskan. Terus ini ada API-nya. Dan di sini ada bagian headers yang ada di sini tadi. Terus ini adalah isi dari file testimoni API. Nah, ini akan mengambil semua data dari testimoni yang ada di Supabase. Terus ini sudah menerapkan array dan ini ada memasukkan create-nya itu, jadi akan dijelaskan ini udah ini dibuatnya kapan gitu. Nah, di sini ada username-nya, ada message, ada rating, ada image URL yang ada atau yang sudah disesuaikan di sini. Nih. Ada kliknya kapan, gitu, username-nya, message-nya, ratingnya berapa, terus ada gambar avatarnya juga. Nah, seperti ini udah kita buat. Berikutnya kita buat page testimonialnya. Nah, di sini ini kita import testimoni API-nya yang tadi. Terus ini adalah kode untuk mempercantik tampilan dari testimoninya. Ini ada testimoninya, image, ada username-nya. Terus di sini bisa menampilkan ratingnya. Terus ada isi dari testimoninya. Tuh datanya tuh seperti ini, ada year-nya, ada month dan day. Ini adalah kode untuk membuat testimonial. Nah, sama juga seperti ini yang FAQ juga gitu. Ini pastikan udah benar, dan ini setiap apa beda-beda. Jadi di sini ada FAQ disesuaikan sama nama table yang sudah dibuat di Supabase. Nah, ini APK-nya sama semua. Dan ini adalah kolom yang sudah kita buat di Supabase. Nah, sama juga di news. Tapi saya buat di sini nama table yang ada di Supabase-nya itu artikel. Ini sama aja. Ikut juga di tim API juga disamain aja, dan itu disamain juga kolomnya. Oke. Itu kita edit juga di page-nya. Contohnya itu di news. Nah, ini memanggil API yang sudah kita buat tadi di sini.
Nah, jadi sudah berbeda kodenya, beda sama kode yang saya sebelumnya itu pakai yang dari JSON. Kita udah nggak pakai yang JSON, jadi memanggil dari Supabase. Terus di sini tuh sudah juga menerapkan loading dan error kalau datanya juga kosong. Nah, seperti ini. Nanti saya akan jelaskan, soalnya itu ada juga dibikin di bagian komponen sini, tapi nanti. Oke, seperti ini isinya. Terus di news detail juga, soalnya kan dia juga pakai detail. Seperti ini contohnya. Nah, news. Nih, kalau pencet, nah, ke sini. Nah, jadi otomatis di bagian news detailnya kita juga pakai dari news API dari Supabase-nya, dan ini adalah kodenya. Ini sudah menerapkan loading juga. Di sini untuk mempercantik tampilan, dan ini sudah ada reachable-nya seperti ini. Sama di our team juga gitu, ini sudah memanggil data dari Supabase, kurang lebih sama kodenya, cuman yang awalnya itu pemanggilan data dari JSON, itu kita ganti ke pengambilan data yang sudah kita buat di Supabase. Ini juga our team, ada team member detailnya juga. Ini sudah mengambil API import. Nah, ini kode yang ada untuk detail our team. Nah, sama juga di FAQ gitu juga. Cuman FAQ nggak ada detail, jadi ini aja. Yang sudah mengambil dari Supabase. Kurang lebih sama kodenya. Ini. Nah, ini sudah ada FAQ. Yang pertama ada FAQ, yang kedua ada news, terus detail, terus ada our team dan tim membernya, yang ketiga, dan yang keempat testimoni. Ini itu yang saya menggunakan Supabase. Berikutnya itu penerapan, ada alert, terus ada empty state, ada generic table, loading, dan ada loading dari alertnya seperti ini. Kalau sukses dia nanti bakal gini, kalau error gimana, terus kalau misalnya gimana, seperti ini. Terus berikutnya itu ada empty state. Ini nih, kalau dia nggak ada datanya nanti dia akan menampilkan ini. Terus ada generic table-nya seperti ini, dan ada loading. Saya juga sudah menerapkan loading. Dan hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, ini ada news yang kita udah bisa buka tadi. Terus di sini ada testimoni. Nah, seperti ini. Ada our team. Kalau dipencet juga menampilkan detailnya seperti ini. Dan ada FAQ. Nah, kita bakal coba menghapus. Nah, yang ada menampilkan seperti ini karena sudah kita hapus. Ya, sudah ada di sini. Karena data sudah ada di Supabase, karena dia memanggil data di Supabase. Nah, ini sudah bisa. Nah, oke.
Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih.